Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad afdhalil anbiya'i wa khatamil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadha ila yaumin nahdati waddin. Sahibul fadilah Akhil Azizil Muhtaram Gus Iqdam Ibn Marhum Kiai Haji Khalid Ridho, Ibu Nyai Lam'atul Walidah Atalallahu baqa'ah Dukhranna wal ummah wa nafa'ana bi'ulumih, Gus Haji Muhammad Dalhar, Gus Haji Ahmad Bustami, Gus Haji Ali Anwar, a'azzahumullah bi'izzih wa akramahu bikaramih, ashab al-fadilah, hadratul ulama wal masyayikh wal asatidh, ashab al-ma'ahid, ashab al-turki sufiyah, ashab al-madaris, sadati wa sayyidati, anisati, ashabi wa zumalai, abnai wa banati, ayyul hudur. Alhamdulillah wa syukurlah, pada malam hari ini untuk pertama kalinya saya bisa sowan silatul arham dengan Al-Mukarram Gus Iqdam dan seluruh keluarga besarnya, terutama ibunda. Mudah-mudahan silatul arham saya ini membawa barokah untuk kita semuanya. Kedatangan saya ke sini pun litabarruk, mencari barokah dari Ma'had Anba'ul Hikam 2 Majta'alim Sabil Taubah. Insyaallah kulluna ala barakatillah, kulluna min ashabi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia itu bahasa Arabnya insan. Apa? Insan. Insan kata benda, kalimat isim. Kata kerjanya anas. Adjektifnya kalau laki-laki anis, kalau feminin perempuan anisah. Anas, anis, anisah, insan itu asal maknanya harmoni, akrab, intim, akur, saling menghormati. Bahasa Rusia. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah makhluk yang akan mewujudkan kehidupan yang harmonis, yang akur, yang solid, yang saling menghormati. Panjenengan jadi insan akur betul. Akur. Saya itu Insyaallah. buatan nate bertengkar, Nate. buatan nate konflik. Alhamdulillah, muridnya Gus Iqdam harus betul-betul insan. Allah memberikan kehormatan kepada manusia. Kita sebagai manusia lebih mulia daripada makhluk Allah yang lain, lebih mulia daripada binatang, lebih mulia daripada jin, lebih mulia daripada malaikat kita ini. Ya Allah, luar biasa. Panjenengan orang Blitar, orang lagi Tulungagung ya, orang Blitar, Tulungagung, Kediri, lebih mulia daripada malaikat. Luar biasa enggak?
walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalna ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Allah. Saya ciptakan manusia, makhluk yang paling mulia, dan saya sediakan rezeki yang halal, yang bergizi, protein yang bermanfaat, minat thayyibat. Dan saya utamakan, saya junjung tinggi manusia ini di atas segala makhluk. Dan panjenengan ini makhluk Allah yang paling mulia, lebih mulia daripada makhluk yang lain. Alhamdulillah. Allah telah memuliakan kita semua, maka kita harus menjaga kemuliaan ini. Kita harus menjaga kemuliaan yang telah diberikan oleh Allah. Dengan apa? Dengan selalu terus-menerus kita memperbaiki akhlak. Saya juga sama. Saya juga bersama-sama panjenengan, ayo tiap saat, tiap hari berusaha menyempurnakan akhlak. Siap betul? Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Rasulullah bersabda, tidak sekali-kali aku diutus oleh Allah ke dunia ini kecuali hanya untuk membawa misi memperbaiki akhlak. Itu Rasulullah bersabda seperti itu. Maka Al-Quran tidak pernah memuji Rasulullah, Muhammad orang hebat, gak ada itu. Muhammad ganteng, waduh ganteng banget kanjeng Nabi itu. Tapi gak pernah Quran memuji Muhammad ganteng, Muhammad sukses, Muhammad pinter, betul-betul. Yang ada pujian terhadap Rasul dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad orang yang berakhlak mulia. Maka kita sebagai umatnya harus berusaha mengikuti Nabi Muhammad, membangun kepribadian, karakter yang bermartabat, berbudaya, berakhlakul karimah. Siap? Siap. Siap? Siap. Coba, kalau siap coba ini. Contohnya ini. Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah dengan rasa takut, sembunyi-sembunyi, ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar. Setelah 8 tahun di Madinah, Rasulullah bisa kembali ke Mekah diikuti dengan sahabat kurang lebih 12.000. Orang Mekah ketakutan, pasti Muhammad balas dendam, pasti Muhammad akan marah pada orang Mekah yang dulu pernah menyakitinya. Pagi-pagi Nabi Muhammad bersama 12.000 sahabat masuk kota Mekah. Ada sebagian sahabat yang mengeluarkan yel-yel, al-yaum yaumul malhamah. Hari ini hari balas dendam. Yang dulu menyakiti kita balas, yang dulu menghina menyiksa kita balas. Nabi mendengar itu langsung mencegah, melarang. Jangan, tidak benar. Yang benar adalah al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari rekonsiliasi, hari menyambung kembali persaudaraan, karena seluruh penduduk kota Mekah dengan Nabi Muhammad masih korban semua, sama-sama satu suku Quraisy. Begitu Rasulullah masuk ke kota Mekah, beliau mengatakan tidak ada balas dendam, saya maafkan semua. Orang Mekah yang tadinya sembunyi dalam rumah, semua berbondong-bondong keluar dari rumah, menyalami Rasulullah dengan berkata, bi abi wa ummi antal karim ibnil karim ibnil karim. Demi ayahku, demi ibuku, sungguh engkau Muhammad orang mulia, putra dari seorang ayah yang mulia.
cucu dari seorang kakek yang mulia. Mulia apanya? Mulia sempurna Akhlaknya. tingkahnya. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinil afwaja. Lihat Muhammad, orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam karena akhlakmu yang mulia, yang pemaaf dan santun. Langsung Allah memuji Nabi Muhammad. Jadi yang memuji Muhammad itu Quran. Kalau saya paling-paling dipuji oleh medsos, ya nggak ada artinya apa-apa. Kalau saya paling-paling dipuji oleh medsos atau dicaci maki oleh medsos, yang memuji saya tidak menjadikan saya besar, yang mencaci maki saya tidak menjadikan saya kecil. Karena yang muji dan mencaci saya sama dengan saya. Doyan sego, iwak asin, sambal terasi, wis warung, layu nang WC. Ya betul. Tapi Rasulullah yang memuji Allah, Al-Quran. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Muhammad, kamu santun, kamu pemaaf, kamu baik, maka orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam karena simpati pada akhlakmu, tidak dengan paksaan, tidak. Walaupun tafaddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau kamu seandainya kamu kasar, congkak, sombong, mencaci maki, niscaya orang Mekah lari menjauhi kamu, tidak akan masuk Islam. Oleh karena itu Muhammad, fa'fu anhum, maafkanlah orang Mekah yang dulu menyakiti, orang Mekah yang pernah membunuh sahabat Yasir, membunuh Sayyidah Sumayyah, menyiksa Sayyidina Bilal, menyiksa Sayyidina Suhaib. Dimaafkan. Panjenengan saged? Insyaallah. Saya tanya, panjenengan saged? Saged. Yang kemarin nipu saya 5 juta, saya maafkan, saged? Boten. Yang membawa lari sepeda motor saya, ngomongnya pinjem, tahu-tahu gak kembali, dimaafkan, saged? Saged. Kalau dari siap katanya tadi. Ya, kalau itu belum sanggup, minimal kita berupaya meniru Rasulullah semaksimal mungkin, sesagupnya kita lah, sebisanya kita meniru Rasulullah menjadi orang yang pemaaf, santun dan ramah. Setuju? Setuju. Saya cerita nih. Saya pernah pergi ke negara Mali, Afrika Barat dengan 6 ormas NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Wasliyah, 22 jam dari Jakarta, Dubai, Aljazair, Timbuktu, ibu kota negara Mali. Di negara Mali, di ibu kota negara Mali, tidak ada rumah ditutup pintunya, tidak ada rumah dikunci jendelanya. Sepeda motor ditinggal di halaman rumah, kuncinya masih gantung, tidak ada kehilangan sama sekali. Kira-kira kalau di Blitar ada sepeda motor ditinggal di halaman rumah, kuncinya masih gantung, bagaimana? Rezeki ini maling. Bali. Ayo, dicoba besok ya, besok dicoba ya. Coba orang Blitar sepeda motor tinggal di halaman. Itu pun akhlak. Agama sudah Islam, sudah baik, Ahlussunnah Jamaah, tinggal kita mari menyempurnakan akhlak. Siap? Siap. Oh, orang patah kapan terjaga. Siap? Siap. Saya pernah pergi ke Australia tahun 2012. Di sana setengah bulan, selama muter-muter. Canberra, Melbourne, Brisbane, Adelaide, terakhir di ibu kota Sydney. Selama di masjid besar yang asalnya gereja. Pada zuhur selesai asar, saya belanja oleh-oleh, ya kaos atau gantungan kunci atau gantungan anduk.
dapat satu kardus, saya bawa ke hotel, saya beresin oleh-oleh. Setelah beres, ternyata HP saya tidak ada. Lupa di mana HP saya. Saya cari pojok-pojok kasur, saya bolak-balik, gak ada. Ya udah, hilang sudah. Sekali lagi nanti Jakarta, besok mau pulang saja kok. Ternyata jam setengah 10 ada orang ngetok pintu kamar saya. Saya buka, petugas hotel bersama satu anak pemuda laki-laki membawa HP saya. Ini HP bapak ketinggalan di toko saya. Saya dari tadi mencari-cari siapa pemilik HP ini di Australia. Kira-kira kalau di Blitar ada HP ketinggalan di warung gimana? Aman. Diamankan. Itu namanya akhlakul Karimah. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Yang bisa mengangkat derajatnya orang Blitar atau bangsa Indonesia lah adalah akhlak, bukan agama. Akhlak, bukan agama. Orang mau datang ke Blitar, mau kemana mas? Mau ke Blitar. Yang ditanyakan bukan agamanya apa, orang Blitar enggak. Orangnya baik-baik tidak ya? Saya baru pertama kali mau ke Blitar. Kira-kira orang Blitar baik-baik enggak ya? Jawabnya, oh baik semua orang Blitar. Saya pernah ke sana, dompet ketinggalan di masjid 2 hari masih utuh. Orang Blitar itu. Isinya nggak ada. Itu terangkat derajat orang Blitar. Bukan masalah agama, akhlak, kejujuran. Tapi kalau sebaliknya, saya dari Cirebon nih. Mau kemana mas? Mau ke Cirebon. Orangnya baik-baiknya orang Cirebon. Waduh, hati-hati. Maling semua orang Cirebon itu. Jatuh nggak namanya Cirebon? Jatuh. Saya pernah ke sana, sholat Jumat, sepatu saya hilang. Orang Cirebon itu. Hati-hati kalau ke Cirebon. Jadi yang dibicarakan adalah akhlak, bukan agama. Contoh yang besar, contoh besar ya. Negara Afghanistan 100% Muslim, tidak ada satu orang pun non Muslim. Terdiri dari 7 suku. Tapi perang saudara, saling membunuh, saling ngebom sudah 20 tahun lebih. Suku satu dengan yang lain perang terus. Padahal 97% ahli sunnah wal jamaah, madhabnya Hanafi, kalau kata yang Syabandiyah, 3% Syiah. Perang terus, bom meledak di jalan, di kantor, di pasar, di rumah sakit, di madrasah, di masjid lagi Jumatan, bom meledak, yang mati 800 pernah. Lagi Maulid Nabi, bom meledak, yang mati banyak. Presidennya hafal Quran, namanya Syekh Burhanuddin Rabbani, dibunuh presidennya, hafal Quran padahal. Apa katanya? Kafir, antek Amerika. Ada perempuan lagi nyanyi, ditembak. Perempuan nyanyi itu haram. Oh jadi perempuan nyanyi haram, kalau membunuh gak haram. Kalau nyanyi haram, membunuh gak haram. Itu orang Afghanistan. Pada Islam semua. Ayo, panjenengan ingin gak jalan-jalan ke sana? Boten. Gak ingin. Takut. Akhlaknya nomor 1, bukan agamanya. Tapi sebaliknya, negara Jepang, agamanya namanya Shinto. Di Jepang tidak ada copet, tidak ada jamret, tidak ada calo. Di Blitar ada calo? Banyak sekali. Tidak ada pejabat korupsi, tidak ada orang bohong. Ibu kota Tokyo segitu ramainya, tidak ada polisi menjaga lalu lintas. Supir semuanya tertib sendiri-sendiri. Ketika kesebelasan sepak bola Jepang main di Doha, Qatar, ribuan anak Jepang nonton. Selesai nonton, bekas anak-anak Jepang bersih, tidak ada sampah satu helai pun. Itulah orang Jepang, padahal bukan Islam agamanya. Saya ke sana sudah 4 kali, terakhir meresmikan masjid At-Taqwa namanya. Baru kali itu ada masjid besar di Tokyo, At-Taqwa, saya resmikan. Orangnya berakhlak mulia semuanya. Semuanya jujur, saling menghormati. Dengan pendatang juga menghormati. Tidak ada rasa merendahkan orang lain.
Ngoten nggih? Panjenengan juga harus begitu. Tunjukkan panjenengan berakhlakul karimah. Dengan orang lain tidak boleh merendahkan. Jangankan sesama Islam, dengan non-muslim pun Quran melarang kalau kita mencaci maki. Dengan non-muslim. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum thumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Allah. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Kamu jangan caci maki orang yang tidak menyembah Allah. Kamu jangan caci maki orang Kristen. Kamu jangan menghina orang Hindu. Kamu jangan mencaci maki orang Buddha. Kamu jangan mencaci maki orang Konghucu. Masing-masing mempunyai kebanggaan, masing-masing mempunyai budaya, agama, bahasa, seni, tradisi istiadat, harus saling menghormati. Betul nggih? Itu perintah Al-Qur'an. Dengan non-muslim tidak boleh mencaci maki. Apa sama muslim? Paham betul? Insyaallah. Mari kita tiru akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah menggunakan kata-kata kotor, mencaci maki, misu-misu, tidak pernah. Walaupun dengan non-muslim, walaupun dengan orang yang anti-Islam, tapi muamalah Rasulullah dengan mereka selalu dengan baik, saling menghormati dan saling menjunjung tinggi agama orang lain, tradisi orang lain, budaya yang lain. Maka Nabi Muhammad menghormati gubernur Mesir yang beragama Kristen Ortodok bernama Muqawqis. Nabi Muhammad menghormati Raja Ethiopia Habasyah yang An-Najasyi Musailim padahal non-muslim. Nabi Muhammad menghormati orang-orang walaupun non-muslim dihormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah paham. Apalagi akan menghadapi pilkada. Tunjukkan orang Blitar berakhlak. Mari kita sukseskan pemilihan bupati dan gubernur Jawa Timur, tapi dengan damai, tetap tenang, akur, tidak ada kerusuhan, tidak ada kekerasan. Mari tunjukkan kita berakhlak yang mulia. Paham betul? Paham. Mari kita tiru Nabi Muhammad. Dalam kesempatan malam hari ini, Muhammadun qaimun lillahi dzuhimami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun tabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun thayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad orangnya himmahnya besar. Pernah dirayu oleh pamannya Abu Thalib, Muhammad leren disik dakwahnya, berhenti dulu dakwahnya, kamu itu akan dibunuh oleh orang Quraisy. Apa jawaban Muhammad? Wallahi law wad'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika duna. Demi Allah, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kanan, bulan tangan kiri, agar saya berhenti dakwah, saya tidak akan berhenti sampai saya mati. Itu adalah orang yang himmahnya besar. Begitu pula Mbah Hasyim Asy'ari, berjuang untuk NU dan Kiai Wahab, tidak pernah mundur dan tanpa proposal. Waktu Mbah Wahab berjuang NU, muter-muter sampai ke Palembang, Banten, Betawi, Bogor, Cirebon, Semarang, Lasem, Cepu, Lombok Tengah, tanpa proposal, uang sendiri Kiai Wahab itu muter-muter menyebarkan NU. Itulah orang himmahnya besar. Bung Karno, Indonesia merdeka, lawan Belanda, lawan Jepang. Punya apa Bung Karno? Bukan punya duit banyak, bukan punya senjata canggih, bukan, punya himmah yang besar. Panjenengan kalau himmahnya besar bisa mengatasi segala hal. Siap? Siap. Tidak boleh minder, tidak boleh mundur. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu, wa ta'ti ala qadri al-kiramil makarimu, fatakburu fi aini as-saghiri sigharuha, wa tasgharu fi aini al-azimil azaimu. Dengan himmah dan azimah kita bisa meraih kemuliaan dan kesuksesan. Menteri Keuangan Prancis namanya Maria
asal Maroko waktu kecil gembala kambing. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte dulu tadinya pekerja di pabrik. Ini Perdana Menteri Belanda 14 tahun 2 periode. Itu kalau orang ilmunya besar, insya Allah Allah memudahkan segala tujuannya. Amin. Oleh karena itu kita bercita-cita tinggi, berhimmat dan azimah besar. Kemudian Nabi Muhammad shadiqul aqwali wal kalim. Nabi Muhammad punya sifat sidik, jujur, tidak pernah bohong. Panjenengan pernah bohong panjenengan? Pernah bohong panjenengan? Ada yang ngomong, orang Cirebon ngomong gini, yang wajib sidik, wajib jujur, Nabi Muhammad. Kalau saya bukan Nabi, jadi boleh bohong itu? Tidak boleh. Kalau Nabi Muhammad saja wajib jujur, maka kita umatnya pun wajib jujur.